Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Damar Aji. Dan apa kabar? Baik, ya? Sehat? Oke. Semoga semuanya baik, sehat, dan diberikan kelancaran-kelancaran dalam segala aktivitas kamu sehari-hari. Mohon maaf, saya baru bikin video lagi karena beberapa hari ini off. Ada beberapa hal dan pekerjaan yang cukup menyita waktu, sehingga saya belum bisa bikinin video dari kemarin-kemarin, dan kemarin sudah sampai di di zodiak yang ke-9 ya. Dan itu artinya sekarang kita sudah sampai di zodiak yang ke-10 untuk Capricorn bulan Oktober tahun 2020 yang kita bakal bacakan. Oke? Jadi buat teman-teman Capricorn silahkan aja merapat ke sini. Kita lihat energinya apa, pesannya apa yang bakal bisa disampaikan, energi apa yang bisa saya tangkap, dan itu akan saya sampaikan ke teman-teman khususnya untuk Capricorn. Tidak menutup kemungkinan buat kamu yang bukan Capricorn juga silahkan untuk mendengarkan video ini sampai selesai, karena siapa tahu masalahnya sama dan otomatis akan mendapatkan solusi dan juga pencerahan yang sama dengan masalah kamu. Oke? Jadi tidak terbatas harus Capricorn, tidak terbatas harus zodiak yang ke-10 ya. Dan sekali lagi bahwa di sini kita bakal melihat apakah pesan-pesan dari alam semesta, pesan-pesan dari Tuhan, pesan-pesan dari kartu tarot ini energinya apa. Dan ini bersifat general, bersifat umum, jadi tidak semuanya bakal resonate ya. Jadi harap dimaklumi karena semuanya tidak bakal resonate 100%. So kalau kamu pengen resonate 100% atau paling tidak mendekati 100%, karena 100% nggak ada ya, nggak ada, sorry. Secara alat, nggak ada yang 100%. Yang ada mendekati ke 100% seperti 80%, 90%. Kurang lebih seperti itu. Kamu bisa melakukan private reading bersama saya, silakan aja. Kamu bisa melakukan personal reading untuk menanyakan apa saja seputar asmara, cinta kamu, hubungan kamu saat ini, persoalan-persoalan kehidupan misalnya. Dan apapun yang sedang kamu hadapi, masalah-masalah yang sedang kamu hadapi, butuh solusi dan sebagainya, silahkan aja ya. Mungkin kamu sedang merasakan hal yang sangat berat saat ini, sehingga kamu butuh teman untuk ngobrol ya, untuk bercerita dan kemudian mendapatkan solusinya. Oke, seperti biasa saya bakal buka 5 kartu, sederhana, tapi kita bakal bacakan secara maksimal hasilnya, supaya teman-teman bisa betul-betul mendapatkan petunjuk atau hal-hal apa yang harus dihindari dan harus kamu lakukan. Oke, sudah kita keluarkan 5 kartu. Di sini ada The Moon ya. Yang pertama ada The Moon. Kalau teman-teman sering menyaksikan video yang saya buat, biasanya sudah paham The Moon itu apa, kemudian Queen of Pentacles itu apa, karena secara memiliki energi yang sama dari gambar-gambar yang muncul gitu kan. Tapi kadang-kadang tidak selalu sama 100%, karena tergantung dari intuisi yang saya rasakan itu juga seperti apa. Meskipun gambarnya yang muncul seperti ini, tapi bisa jadi energinya berbeda walaupun secara garis atau benang merahnya itu sama ya. Tapi pasti ada variasi dan penambahannya, karena bagaimanapun sesuai dengan energi yang sedang terjadi kepada masing-masing zodiak ya. Jadi intinya setiap energi orang juga berbeda-beda. Oke, sekarang kita masuk ke kartu pertama, ada The Moon. Buat Capricorn, saya berharap kamu hati-hati, karena di kartu The Moon ini sepertinya kartu yang menunjukkan adanya bahaya ya. Bahaya dalam hal apa? Macam-macam ya. Ada juga misalnya di masalah penipuan, atau mungkin ada orang-orang yang sebenarnya di lingkungan kamu atau di sekitar kamu ada orang-orang yang kepengen berbuat jahat kepada kamu. Maka dari itu ini harus hati-hati ya, dan bisa dikasih gambaran bahwa orang-orang yang berbuat jahat itu siapa. Ya bisa jadi orang dekat kamu, kemudian teman-teman sekantor kamu, atau lingkungan bermain kamu dan sebagainya. Banyak sekali kemungkinan seperti itu. Yang jelas di sini ada bahaya kayak semacam penipuan, dan juga bisa jadi kepengkhianatan ya. Atau ada orang yang memang sengaja katakanlah nggak suka sama kamu, secara diam-diam dia melakukan hal-hal yang kedepannya bakal merugikan kamu juga. Bisa jadi membuat isu, membuat fitnah, gosip dan sebagainya.
atau menggunting dalam lipatan. Artinya dia terkesannya baik, tapi ternyata dia punya maksud dan tujuan-tujuan yang jahat. Ya, bisa jadi seperti itu. Jadi kartu The Moon ini menunjukkan bahwa ini kartu yang harus diwaspadai dan kamu harus berhati-hati. Seperti itu. Tapi nggak usah khawatir juga ya, sekali lagi bahwa ini adalah pesan saja. Belum tentu terjadi juga gitu kan, tetapi minimal kalau ini adalah pesan yang kurang baik atau kabar yang kurang baik, saya berharap ini bisa dijadikan sebagai warning ya, atau sebagai bahan perhatian buat teman-teman Capricorn. The Moon menunjukkan bahwa kondisi kamu Capricorn sepertinya dalam kondisi yang bisa dibilang dalam sebuah ketidakpastian ya. Ketidakpastian itu bisa kondisi finansial kamu, keuangan kamu. Ketidakpastian itu bisa terkait dengan masalah asmara kamu juga, hubungan kamu dengan dia, gitu kan. Selain tadi ya, ada masalah bahaya atau penipuan atau sesuatu yang harus kamu waspadai. Nah, di kartu The Moon ini juga sekali lagi saya katakan bahwa di sini terjadi kondisi yang tidak pasti, fluktuatif sekali, ada kekacauan-kekacauan dan kamu dalam kondisi yang cukup rentan ya, jiwa kamu, hati kamu juga cukup rentan. Jadi kamu cukup sensitif juga. So saya harap kamu hati-hati dan perbanyak ngobrol sama orang yang bisa kamu jadikan sebagai panutan atau bisa dipercaya atau bisa memberikan solusi dan pencerahan buat kamu. Jadi saran saya seperti itu, karena saya melihat bahwa di kartu The Moon di sini sekali lagi ada dua anjing menggonggong melolong, ada juga satu kalajengking ya, dan situ berarti ada kalajengking atau sesuatu yang siap menyengat kamu. Tapi intinya ini kamu bisa jadikan sebagai kewaspadaan aja agar kamu tidak lengah ya. Nah, di kartu pertama ini juga menunjukkan bahwa kondisi percintaan kamu, hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu sedang dalam kondisi yang kurang bagus. Fluktuasinya juga naik turun gitu kan. Jadi naik turun, kadang baik, kadang enggak, kadang baik, kadang ribut gitu kan. Putus, nyambung, diblokir, dibuka lagi ya, diblokir lagi, dibuka lagi WA-nya gitu ya. Jadi komunikasinya juga terhambat. Jadi kurang lebih ada situasi-situasi yang seperti itu. Oke? Itu untuk kartu yang pertama ya. Dan kamu sangat rentan sekali nih untuk istilahnya jangan sampai kamu menjadi sensitif, kekacauan kamu jangan sampai akhirnya mengganggu di kondisi finansial kamu, gitu loh. Nah, di sini bisa dibilang finansial sudah ada gambaran yang bagus sebetulnya untuk kedepannya. Maka dari itu kamu harus hati-hati, karena kalau misalnya kamu kejebak ke dalam situasi yang mengacaukan pikiran kamu, maka apa yang sudah disiapkan Tuhan di depan, baik itu berkait dengan rezeki, finansial kamu, kesejahteraan, pekerjaan, karir yang bagus, takutnya itu jadi hilang, gitu. Takutnya jadi berubah energinya, ya. Maka dari itu saya berharap kamu hati-hati, waspada dan tetap tenang. Tapi juga jangan lupa selalu memperbaiki diri, kualitas diri agar kedepannya tetap stabil, ya, tetap stabil. Tapi apapun itu, ini harus dijaga karena ini juga sebenarnya untuk masalah finansial kamu, kesejahteraan kamu, atau paling tidak apa yang sudah kamu miliki saat ini bisa jadi ada semacam gangguan-gangguan karena itu tadi di sini ada energi yang kurang bagus. Ya, jadi intinya untuk Queen of Pentacles mengajak kamu untuk mempertahankan diri atau mengendalikan diri, bahkan melakukan pemberdayaan diri maupun pengembangan diri agar kamu bisa stabil menghadapi segala sesuatu. Nah, terlebih di sini ada kartu ketiga, kartu Death ya. Death itu kematian, tapi dalam hal ini lebih kepada kartu Death itu mengajak kamu melakukan perubahan, pembaharuan ya. Karena kalau misalnya kondisi kamu sedang kacau, semrawut dan sebagainya, bahkan finansial yang tadinya bagus terus kemudian terganggu, ini saatnya kamu melakukan pembaharuan, manuver atau juga perubahan, ya. Artinya begini, kamu harus bisa melakukan perubahan. Kalau biasanya kamu mungkin malas-malesan, kurang actionnya kurang, ya, hanya banyak bermimpi, hanya banyak berhayal dan sebagainya.
itu saatnya kamu harus berubah untuk melakukan sesuatu atau do something supaya kamu bisa mendapatkan betul-betul hasil. Karena apapun yang kita lakukan pasti akan ada hasilnya, sekecil apapun itu. Jadi kartu yang ketiga mengajak kamu untuk berubah, melakukan perubahan dan juga pembaharuan. Karena di sini saya menangkap bahwa di fase yang nggak bagus ini, ya, di fase yang nggak bagus ini, baik dari tadi masalah pengkhianatan, bahaya, penipuan dan sebagainya, yang bisa jadi berpengaruh kepada finansial kamu. So di sini kartu perubahan ini harus terjadi, ya, akan terjadi juga. Nah, tetapi perubahan itu mau menjadi baik atau tidak, semua tergantung sama kamu, jelas, gitu kan. Tapi yang namanya pembaharuan, ini pasti mengandung arti bahwa pembaharuan adalah melakukan sesuatu yang lebih baik dan lebih baru lagi dan lebih bagus lagi. Ya, jadi harapannya seperti itu. So kamu jangan hanya di zona itu saja, jangan hanya di lingkaran itu aja, tapi kamu harus melakukan sebuah tindakan-tindakan tertentu, harus punya pemikiran yang bersifat kayak semacam lateral thinking. Jadi berpikirlah menyamping atau ke kanan, gunakan otak kanan untuk memacu kreativitas kamu. Kira-kira misalnya ini berkaitan dengan bisnis usaha atau mencari rezeki, kamu harus berpikir apakah bekerja atau apakah harus usaha sendiri dan sebagainya. Dan ini harus diperlukan kecerdasan untuk betul-betul mencari ide-ide yang cemerlang di masa-masa seperti sekarang ini. Ya, jadi gambarannya seperti itu teman-teman untuk Capricorn. Jadi kartu yang ketiga adalah death di mana kamu harus melakukan perubahan. Ya, perubahan itu adalah action. Dan jangan monoton, jangan stuck di situ, jangan mutar-mutar di lingkaran itu terus. Jadi itu gambarannya. Kemudian di kartu yang keempat ada Two of Pentacles, ya. Di sini kamu harus menjaga keseimbangan, fluktuasinya agar tidak terlalu naik turun, gitu ya. Jadi keseimbangannya harus bagus. Yang dimaksudkan apa? Ya kamu harus bisa menyeimbangkan antara pikiran dan hati kamu. Jadi gini teman-teman, pikiran itu menjadi sumber utama, ya, karena segala sesuatu itu kan tersimpan di pikiran atau di memori pikiran bawah sadar, ya. Otomatis kalau misalnya kita berpikir itu terjadi cara berpikir, kerangka berpikir kita disebut dengan mindset. Nah, pikiran kita, segala sesuatu yang kita pikirkan itu akan terresonansi ke hati, ya. Nah, sedangkan hati adalah wajahnya jiwa kita. Jadi kalau misalnya kamu dalam kondisi yang tidak tenang, banyak permasalahan dan sebagainya, maka usahakan kamu tetap selaras, gitu kan, antara pikiran, hati dan jiwa. So cara yang paling simpel mudah adalah dengan cara meditasi dan relaksasi juga, tetapi akan lebih bagus kamu juga dipandu oleh ahlinya agar melakukan langkah-langkah yang praktis dan tepat dengan hasil yang juga maksimal. Karena takutnya kalau misalnya sendiri, kita belum tahu cara-caranya bagaimana, juga akan membingungkan dan hasilnya juga tidak maksimal. Oke? Jadi untuk kartu yang keempat, Two of Pentacles, seimbangkan, ya. Dan tidak hanya keseimbangan masalah pikiran, hati, dan jiwa, tapi keseimbangan di masalah finansial, keuangan, itu juga harus kamu seimbangkan. Karena apa? Tidak dipungkiri bahwa setiap orang berkeinginan untuk memajukan kesejahteraannya, ya. Paling tidak secara finansial bagus, rezeki ada, rezeki baik mengalir dengan bagus, usaha juga syukur-syukur ada, ya, dan semuanya itu harus dimiliki oleh setiap orang, gitu kan. Maka dari itu keseimbangan yang dipesankan oleh kartu keempat ini harus kamu lakukan, gitu kan. Keseimbangan yang lain apa? Ya contohnya kalau misalnya kamu sekarang lagi jobless, gak bekerja, supaya terjadi keseimbangan, ya harus bekerja. Kamu harus mencari pekerjaan dan sebagainya. Jangan pernah berkata bahwa ngapain kerja, gitu kan, atau enak-enakan buang waktu dan sebagainya. Kamu bakal rugi, bakal menyesal di kemudian hari. Saya pastikan, saya jamin seperti itu. Kalau kamu memang masa-masa sekarang, di masa muda kamu tidak melakukan apa-apa atau banyak buang waktu, nyesal nanti. Oke. Nah teman-teman, itu kartu keempat. Sekarang saya menuju ke kartu kelima, ya. Di kartu kelima, ini adalah hasil dari apa yang sudah kamu perjuangkan dari kartu ketiga, 4, ya. Hasilnya adalah apa? Di kartu kelima kamu akan merasakan sebuah kegembiraan yang sangat luar biasa.
seolah-olah kamu mensyukuri sesuatu dan merayakan sesuatu. Nah, kalau boleh saya bilang, berarti untuk Capricorn ke beberapa waktu ke depan, ini saya setting energinya dari bulan Oktober sampai dengan bulan Maret 2021, jadi 5 bulan ke depan. Jadi intinya di kartu kelima di sini ada kegembiraan yang terluapkan melalui perayaan-perayaan yang sederhana, tetapi itu adalah sebuah pencapaian dari apa yang sudah kamu perjuangkan selama ini atau selama kemarin-kemarin, ya. Jadi intinya dari gambaran kartu-kartu yang sudah saya baca, mudah-mudahan bisa memberikan semangat tersendiri kepada Capricorn, juga pencerahan-pencerahan buat teman-teman Capricorn, agar setidaknya setelah nonton video ini ada hal-hal yang bisa kamu ambil dan dijadikan sebagai bahan-bahan untuk pertimbangan-pertimbangan dalam berpikir, merasakan, dan melakukan sesuatu. Ya, jadi menjadikan kita sama-sama bijaksana, menjadikan kita orang yang juga semakin sadar bahwa segala sesuatu itu mungkin saja terjadi, ya. Maka di urutan kartu tadi sudah jelas ya urutannya, oke? Tapi sekali lagi di kartu yang kelima, ini kartu bagus ya, Three of Cups, itu menunjukkan bahwa di situ ada kegembiraan, perayaan atas keberhasilan yang sudah diraih, ya. Baik itu di masalah rezeki yang semakin bagus, kemudian kamu yang sudah cerai, kamu yang sudah berpisah dengan pasangan dan sebagainya, ternyata mendapatkan pasangan atau jodoh lagi, misalnya seperti itu ya. Jadi di kartu kelima pokoknya Three of Cups itu menunjukkan kegembiraan yang sangat luar biasa. Ya, ada rasa syukur atas apa yang kamu perjuangkan dan keberhasilan yang kamu raih. Oke, teman-teman, saran saya itu dulu, nggak usah panjang lebar. Yang penting ini padat, mudah-mudahan bisa membantu dan memberikan semangat tersendiri, memberikan gambaran dan wacana buat teman-teman, agar teman-teman memiliki gambaran-gambaran ke depan, sehingga semangatnya semakin bagus, perjalanannya semakin mulus dan lancar semuanya. Oh ya, teman-teman yang kepengen personal atau private reading, silahkan aja. Kamu boleh bertanya apa saja untuk melakukan private reading itu. Oke, kamu boleh chat atau paling tidak baca dulu deskripsinya. Oke. Dan teman-teman untuk yang juga membutuhkan layanan seperti pembersihan energi, ya, terus kemudian buka aura, membuka sumbatan-sumbatan energi dan juga kelancaran rezeki, jodoh dan sebagainya, silahkan aja. Kamu bisa langsung konsultasi dan bisa chat ke WA yang tertera di atas ini. Oke? Baik teman-teman, jangan lupa buat teman-teman yang barusan bergabung di channel Damar Aji, yes, jangan lupa satu kali saja lakukan kebaikan pada hari ini. Dengan cara apa? Dengan cara subscribe channel Damar Aji, like, komentar, and share, ya. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Silahkan berkomentar, ya. Dan saya terima kasih, mohon maaf kalau ada komentar tidak bisa membalas semuanya satu persatu. Mungkin saya hanya like saja, tapi dalam hati saya selalu memperhatikan semuanya. Gitu ya teman-teman ya, mohon maaf sekali. Oke, terima kasih atas kebersamaannya. Saya Damar Aji, sampai jumpa.